Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Pak Devi. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Devi. Iya, ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, saya pekan ini mau mengcoaching rekan sejawat saya. Ketika nanti mau coaching, Pak Saiful tahu apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Iya, tahu. Iya, yang pertama mungkin ya. Yang pertama itu Pak Saiful harus mengetahui rubrik penilaiannya. Yang pertama itu tujuan mengcoaching. Yang kedua itu mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga itu merencanakan aksi nyata, dan ditanyakan kembali tentang tanggung jawab untuk apa yang Bapak sampaikan, seperti itu. Ya, siap. Untuk yang kedua itu menanyakan kompetensi coaching, apa yang akan didapat setelah Bapak mengcoaching nanti. Bapak saya itu sudah tahu apa yang mau dikucingkan. Iya, kompetensi coaching itu nanti yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga adalah pendengar aktif. Iya Pak. Dan untuk yang ketiga itu menanyakan bagian kompetensi mana yang nanti Bapak akan observasi. Kiranya apa? Ya, secara spesifik yang akan saya observasi adalah memberikan pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar aktif. Oh iya. Pertanyaan itu mungkin nanti yang akan ditanyakan yaitu mengenai tentang tujuan pengembangan yang ingin diinginkan pada nanti yang Bapak coach. Seperti apa tujuannya? Tujuan saya melakukan proses coaching ini, saya menginginkan atau mengharapkan pada si coaching dapat menjawab atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah si coaching. Berarti sudah siap nih Pak untuk mengcoaching teman sejawatnya. Insya Allah sudah siap. Iya. Terima kasih Pak untuk hari ini, karena waktu sudah agak lama juga. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam Pak Saiful. Gimana kabarnya Mbak Dian? Alhamdulillah baik Pak Saiful. Alhamdulillah. Pak Saiful gimana? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya syukur kalau begitu. Pak Dian, kan kemarin katanya mau ngobrol sama saya, dan sekarang alhamdulillah kita sudah bertemu. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Dian? Oh iya, begini Pak Saiful, tujuan saya ingin bertemu dengan Pak Saiful karena ingin bicara empat mata dengan Pak Saiful. Ada yang ingin saya bicarakan juga terkait dengan permasalahan di sekolah saya. Permasalahan di sekolah. Ya. Nah, permasalahan sekolahnya itu seperti apa situasinya? Permasalahan di sekolah itu terkait dengan pembelajaran Pak. Pembelajaran. Pembelajaran seperti di sekolah saya sendiri itu memang ada guru yang memang tidak aktif Pak, jarang aktif gitu. Jadi padahal kelas 6 ya Pak. Kelas 6, jadi di sini mungkin memang kedisiplinan gurunya yang menurut saya kurang Pak. Gitu. Jadi kelas 6 itu malah itu banyak jam kosong Pak. Jam kosong gitu. Jadi beliau ini adalah wali kelas Pak. Kelas harusnya kan di situ beliau ketika pembelajaran awal di jam 7:30 jadi 30 masuk, beliau ada di kelas. Iya. Tapi ini jarang Pak saya lihat itu beliau ini, saya tanya gak enak kan karena dia memang guru senior gitu ya Pak ya. Iya, lebih senior Jadi, berarti. guru senior, dan juga saya tanya ke siswanya sendiri juga di situ. Pelajaran apa sekarang? Jam kosong Pak, jam kosong tuh tiap hari ini jam kosong terus gitu yang saya bingung. Nah, ini permasalahan saya, bagaimana caranya kalau misalkan menghadapi dunia seperti itu. Nah, padahal di sini kan saya melihat kalau kelas 6 itu kan harusnya banyak kegiatan Pak. Iya, banyak kegiatan.
gitu. Kayak misalkan dulu saya mengajar di sekolah sebelumnya itu kelas 6 itu kayak diajar tari-tarian, kayak Akhirusana kan bahasanya tuh ya, dia praktek di misalkan disuruh nyanyi, terus misalkan pertunjukan hiburan tuh dia latihan tuh sebelum di Akhirusana pas tahun depannya semester keduanya tuh kan. Nah ini sementara kelas 6 ini sekarang itu malah main bola terus Pak gitu. Dan saya tanya ke siswanya sendiri itu banyak jam kosong gitu. Nah itu balik lagi sendiri itu saya lihat ya datang ke sekolah banyak handphone gitu. Nah harus di situ datang sholat 3 tuh nggak langsung masuk ke kelas, kan harusnya ada morning class dan misalkan di situ pembukaan belajar atau gimana gitu kan sebelum masuk ke pelajaran tematik atau pelajaran lain saya termasuk olahraga begitu. Nah itu yang saya sayangkan itu ketika pembelajaran olahraga pada saat hari Kamis ya udah tetap itu di situ dari pagi saya sampai siang sampai pulangnya tetap saya gitu. Sementara wali kelas itu sendiri nggak masuk tuh. Nah itu permasalahannya ketika di sekolah tersebut menemukan jawaban seperti itu emang menghadapinya seperti apa. Kemudian kalau Pak Dian ini situasinya yang diinginkan Pak Dian seperti apa? Ya situasi yang saya inginkan itu saya pengen wali kelas itu ya seharusnya wali kelas. Jadi datang ke sekolah itu dia itu ya membuka pembelajaran terlebih dahulu, bertemu dengan siswanya di situ, terus ada manifest, ada di situ pembakaran sama siswa. Ya seenggaknya di situ absensi lah siapa yang nggak hadir. Di situ ada masalah-masalah sama siswa ya sebenarnya wali kelas kan harusnya lebih tahu dibanding guru. Itu yang saya inginkan Pak. Tapi sementara di sini yang saya lihat apalagi di sini kelas 6 malah kurang intens Pak antara wali kelas kurang intens. Ya tidak ada kegiatan juga gitu. Terus menurut Pak Dian nih situasi seperti itu bisa terwujud jika seperti apa si wali kelas itu? Maksudnya supaya tindakan Pak Dian maaf supaya wali kelas itu bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh Pak Dian tadi. Jadi saya menyampaikannya saya juga kan karena memang saya guru baru Pak di sekolah tersebut, saya juga nggak berani langsung menyampaikan, paling saya menyampaikan ke rekan guru sejawat yang senior saya di situ ataupun kepala sekolah yang selalu saya itu. Nah yang saya heran di situ kepala sekolah ini juga memang kayaknya kurang tegas Pak. Kepala sekolah senior juga di situ cuma sekadar diskusi saja sama saya, sementara di situ untuk menegur itu kayaknya tidak berani itu. Nah apakah di situ saya memang harus mendapatkan atau gimana gitu. Soalnya kan saya lihat kan makin kesini kan memang di situ menjadi kebiasaan orang gitu. Itu saya harus itu kalau rencana sih memang di situ pengennya saya mau langsung, cuma berhubung saya di situ masih baru, saya belum berani di situ menyampaikan langsung. Karena Pak Dian masih baru ya. Oke, menurut Pak Dian nih, kalau kita ngasih ring atau ngasih skala 1 sampai 10, kondisi guru itu yang sesuai yang diinginkan oleh Pak Dian itu berada di skala berapa? Itu dari berapa? 1 sampai 10 Sampai 10 itu 6 Pak. 6. Menurut Pak Dian, ada nggak kekuatan dari kualitas tersebut untuk mencapai tujuan yang Pak Dian inginkan tadi? Kalau kekuatan sih belum terlihat Pak. Belum terlihat ya. Nggak ada kelihatan atau gergat-gergatnya, hawa-hawanya, hilal-hilalnya belum ada Pak. Enggak kelihatan. Iya belum kelihatan Pak. Jadi kalau sekiranya emang saya lihat selama ini, ya di situ malah makin kesini malah makin ini, makin apa namanya, makin parah kondisinya gitu loh. Jadi di situ prosesnya tuh nggak ada di situ bertemu dengan siswa, jadi malah proses pembiaran aja. Malah makin jadi ya kesininya ya. Kemudian tadi kan kekuatan ternyata belum kelihatan. Kalau hambatannya Itu sendiri sebenarnya sih hambatan dari guru. Dari gurunya
tahu bertupoksinya sebagai seorang guru. Ketika di situ dia memahami tupoksinya sebagai seorang guru, ya di situ dia akan membawa itu tanpa harus saya menyampaikan, tahu apakah nggak bisa disahkan di situ. Memang kita harus diskusi dulu, harus tahu tidak tiap guru kan akan tupoksi dia masing-masing. Oke, itu emang karakter sih. Kemudian menurut Pak Dian nih, ada nggak solusi untuk memecahkan masalah tadi, meminimalisir hambatan yang ada pada guru wali kelas tersebut? Kalau solusi kayaknya solusinya mungkin jangan di kelas 6 Pak. Jangan sepertinya nanti tahun ajaran baru ataupun nanti transisi semester itu dipindahkan ke kelas yang rendah, satu atau dua. Kayaknya kalau kelas 6 mungkin menganggapnya di sini kelas 6 ini gitu kan. Pembahasannya di situ ya dia semua, tapi kalau kelas 1, 2, 3 kayaknya di situ dia lebih intens lagi gitu. Mengajar, terus pagi, dia lebih intens. Soalnya kalau kelas 1 dan 3 ketika di situ enggak dia ngajar kan keluarga udah protes Pak. Tapi kalau kelas 6 itu biasanya itu ketika anak-anak yang baru itu biasanya biasa aja, gimana anak-anak itu udah Oke, ada nggak rencana dari Pak Dian, rencana jangka pendek untuk meminimalisir tadi? ya paling di situ menyampaikan kepada guru senior dan pimpinan kepala sekolah, diskusikan untuk kepada guru tersebut supaya tidak melakukan seperti itu, Menyampaikan dukungan kebiasaan yang biasa seperti itu tadi. Sehingga kita datang pagi gitu. Terus di situ bisa lebih memberikan kegiatan-kegiatan positif, belajar sesuai dengan pelajarannya. Jadi tidak ada atau di situ jangan sampai ada jam kosong lagi. Kalau mendiskusikan itu kepala sekolah. Oke, tadi kan rencana dari Pak Dian ya. Kalau kriteria Pak Dian itu rencana berhasil itu seperti apa? Kriteria keberhasilan si guru tersebut bisa berubah sesuai dengan oleh Pak Dian. Ya paling bisa menyampaikan Pak, kepala sekolah dan guru sendiri. Kalau yang berhasil sih kemungkinannya ya 50-50 sih Pak. Tapi ya nggak semuanya dicoba dulu, dicoba dulu. Nah, kemudian targetnya nih. Oke, sekarang Pak Dian, saya pinginnya nih dalam waktu 1 pekan ke depan prosesnya seperti apa? Menurut Pak Dian nih, ada nggak dukungan untuk menjaga komitmen dari Pak Dian tadi? Kalau dukungan itu ya paling saya musyawarahkan dulu kepada rekan sejawat yang lain Pak. Dan kemungkinan pasti saya yakin ada Pak. Saya yakin ada dan mendukung saya semua Pak. Oke. Gitu. Walaupun nanti kenyataannya konsisten atau tidaknya itu tidak tahu. Tapi ya seenggaknya ada perubahan lah. Gitu. Seperti itu Pak. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Dian tadi. Jadi komitmen adalah memusyawarahkan ke rekan sejawat ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, yang dapat disimpulkan dari obrolan kita hari ini itu apa? Kalau kesimpulannya ya saya jangan melihat rekan sejawat dan guru seperti ini sangat disayangkan ya Pak kesimpulannya. Tapi di situ saya sebagai rekan sejawat beliau, saya ingin di situ berubah habit tersebut menjadi lebih baik lagi supaya tidak seperti itu sih Pak. Supaya tidak seperti itu dan anak-anak kelas 6 seenggaknya ada kegiatan pembelajaran di situ di kelas 6 itu semuanya tersampaikan gitu Pak. Jadi itu harapan saya sih Pak. Seenggaknya di situ ya jangan sampai kelas 6 itu dan kelasnya menular kepada guru-guru yang lain.
yang tadinya guru-guru yang lebih bagus melihat di situ kelas 6 mulai kelas seperti itu jadi ikut-ikut gitu. Jadi seperti itu Pak harapan saya. Luar biasa sekali rencana dari Pak Dian tadi. Semoga rencana tadi bisa berjalan dengan baik dan semoga yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya pada Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Mbak Davi. Gimana kabar dan sehat? Alhamdulillah. Iya, setelah tadi melakukan observasi bersama Pak Dian, perasaan Bapak seperti apa? Alhamdulillah lega sudah menyelesaikan proses coaching tadi. Iya. Pada saat melakukan coaching, berapa indikator tercapaian yang tadi Pak Dian sampaikan? Alhamdulillah seluruh indikator tentang indikator coaching sudah saya laksanakan semua, yaitu pertama sesuai alur tirta, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan present atau kehadiran diri saya secara penuh. Dan saya juga tidak melupakan prinsip coaching. Iya. Dan kalau tadi saya perhatikan hasil dari observasi Bapak tentang bagaimana kegalauan curahan hati Pak Dian tentang rekannya ya, yang tidak mengerjakan tupoksi sebagai guru wali kelas, mungkin dengan mencurahkan hatinya ke Bapak akan terselesaikan. Iya Pak. Untuk selanjutnya kompetensi apakah yang ingin dikembangkan Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi secara maksimal proses tirta dan menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya guru itu atau coaching benar-benar dapat menemukan rencana atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Berarti langkah-langkah observasi sudah dilaksanakan, baik yang tujuannya, identitas, rencana, aksi nyata dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam Pak Saiful. Gimana Pak Dian, sehat? Alhamdulillah Pak Saiful sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Pak Dian, kemarin katanya pengen ngobrol sesuatu. Mau ngapain emang? Ya terkait dengan permasalahan Pak yang Oh, Pak Dian pengen coaching Pak Mubis. Sebelum coaching, Pak Dian masih ingat rubrik penilaiannya? alhamdulillah masih Nah ya, mengingatkan saja ya, jangan lupa bahwa kita harus mengikuti alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan jangan lupa memberikan pertanyaan yang berbobot. siapa? Terus kemudian jangan lupa merespon coaching dengan baik, yaitu dengan menjadi pendengar yang baik. Siap. Dan jangan lupa melupakan prinsip coaching. Siap. Oke, kemudian dalam proses coaching nanti Pak Dian, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kalau saya juga perlu buat pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif Pak. Kalau secara spesifik apa yang ingin Spesifiknya dikembangkan? di situ mendengarkan aktif Pak. Oh, mendengarkan yang aktif ya. Iya. Kemudian indikator pencapaian coachingnya seperti apa yang Pak Dian inginkan? Yang ingin saya inginkan di situ si coach itu dapat menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Ya, alhamdulillah berarti udah tahu ya. Nah, semoga proses coachingnya nanti berjalan lancar dan indikator atau yang ingin dicapai oleh Pak Dian bisa berhasil. Siap. Oke, sukses ya Pak Dian Siap. ya. Siap. Selamat untuk melaksanakan coaching. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dian. Gimana kabarnya Pak David? Alhamdulillah baik. Pak Dian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak David. Bagaimana Pak David? Ada perlu apa? Ya saya ingin ceritakan tentang Pak rumah sekolah Pak. Memang sih letak rumahnya dengan sekolah itu jauh. Jadi setiap jam pertama selalu ketinggalan Pak. Selalu datang telat. Itu kenapa saya bercerita dengan Bapak. Jadi di sekolah saya ada guru yang sering telat. Itu. Oh, jadi kuliah sebentar kan? Udah berapa lama? Iya. Mungkin selama dia mempunyai anak Pak, selama dia mempunyai anak, mungkin ada kesibukan yang lain atau seperti apa. Jadi setiap jam pertama selalu telat. Biasanya dulu sebelum dia menikah dan mempunyai anak ya budaya positifnya bagus Pak. Sebelum belajar, sebelum masuk dia mengadakan SBG dan absen. Kalau sekarang selalu telat Pak. Seperti itu. Mungkin ada faktor anak tadi yang tujuan pada aplikasi ini intinya untuk membicarakan atau mencari solusi dari masalah tersebut. Nah itu situasinya seperti sekarang seperti apa? Itu Masih tetap begitu. jadi di sekolah itu di kelas itu ya sekolah itu dia sekarang yang ngajar matematika ya kita tetapkan kalau matematika itu pelajaran yang tidak bisa ditinggalkan dan kita masuk dalam pelajaran itu dia kenapa sangat disayangkan. Jadi kalau untuk situasi yang Bapak ini Situasinya itu waktu terus anak tidak ada yang tertinggal dari mata pelajaran matematika. Mungkin itu aja hal kecil itu aja Pak yang saya inginkan. nanti kalau untuk menurut Bapak sendiri situasi tersebut bagaimana bisa diwujudkan yang buat itu seperti apa? Jadi gini Pak, saya sudah menyampaikan kepada wakil guru saya dan itu sudah disampaikan juga kepala sekolah masalah situasi seperti itu, bagaimana tindak lanjutnya terhadap guru yang terlalu telat. Itu tadi ya Pak ya. Ya, Cuma mungkin hasilnya belum ada ya Pak ya. belum ada. Dan untuk yang saya tanyakan lagi skala 1 sampai 10 di mana posisi masyarakat dalam mencapai tujuan Mungkin di posisi 7 ya. bisa bagus bisa bagus itu berarti nanti menurut Bapak itu kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut Untuk mencapai agar apa ya, kekuatannya dalam mencapai tujuan kekuatannya kekuatannya agar apa namanya dalam mencapai tujuan tersebut belum tersebut ya. Mungkin kita sebagai rekan gawat ya, mencapai kekuatan tersebut ya saling nasihat itu kekuatan seperti itu. saling adanya di situ adanya interaksi ya Pak ya Komunikasi yang adanya bagus komunikasi yang bagus di situ ya Pak. Iya. Lalu selanjutnya hambatan atau gangguan yang dapat dihalangi Bapak dalam mencapai tujuan tersebut ada nggak? Mungkin hambatannya dikarenakan miskomunikasi ya, dikarenakan mungkin kurangnya komunikasi saya terhadap beliau. Mungkin dia pikir tidak ada yang memperhatikan tentang dia telat atau tidak masuk ke dalam jam pelajaran. Mungkin itu hambatan. Pagi, semangat pagi semua, siapkan Jadi menurut diri. Bapak sendiri kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan Belajar tersebut? berlatih dan terus berusaha. Banyak informasi Kapan saja, di mana saja.
pas libur itu bisa nggak? Mas saya sudah merencanakan bersama dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan Dan juga konsisten ya Pak. Terus nah itu waktu sudah beres dari mana? ada perubahan dan kelihatan. Selanjutnya adalah Bapak kira-kira hubungan hal tersebut itu kira-kira Mudah-mudahan dengan komunikasi saya tidak lagi seperti ini ya Pak, tidak lagi telat antara ya tadi terus menghubungnya. ya menghadapi dia itu menghadapi saya sudah bisa kayaknya di situ menceritakan apa sudah keren sekali dan terima kasih luar biasa sekali. Jadi saya harap Bapak bisa melakukan dengan konsisten, Siap Pak. bisa berjalan dengan lancar dan semoga Pak bisa Siap. mungkin itu aja Pak Dapi. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Masih? Alhamdulillah, saya keluar. Oke, nah tadi kan sudah melaksanakan proses coaching, ya kan? Yang sudah dilakukan dalam proses coaching tadi seperti apa? Yang sudah saya lakukan di situ adalah saya sudah mengikuti alutsista Pak. Kompetensinya sudah di situ saya lakukan, seperti membuat pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan di situ esensi Pak, kehadiran. Nah, betul. Nah, seperti itu. Oke, berarti sesuai catatan saya tadi, memang Pak Dian dengan Pak Dapi waktu melaksanakan proses coaching memang sudah sesuai alutsista, dan Pak Dian juga sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Dapi dapat menemukan langkah-langkah atau rencana untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Dian, yang lebih dikembangkan secara serius nih apa nih? Kalau saya di situ mendengarkan aktif Pak, yang lebih di situ apa sih namanya indikator yang memang di situ saya seriusi karena memang dengan mendengarkan yang aktif saya bisa menerima informasi dan juga di situ penyampaian yang saya terima dari Oke, mantap sekali. Semoga proses coaching tadi bisa lebih baik lagi dan bisa bermanfaat buat Pak Dian dan untuk rekan kerja Pak Dian. Oke, cukup di situ aja. Mohon maaf kalau ya obrolan kita ada kesalahan. Sampai situ aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dimanapun saja, yakinkan Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dian. Gimana kabarnya Pak Dapi? Alhamdulillah baik. Pak Dian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Dapi bagaimana? Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada saya. Ini Pak, berkaitan dengan saya akan mengobservasi teman sejawat Pak Muklis, yaitu tentang keluh kesahnya. Mungkin kalau saya perhatikan Pak Muklis ada yang ingin diutarakan tentang Di situ sudah sesuai dengan iya, kompetensi yang bakal saya sampaikan yaitu kompetensi alutsista Pak. Alutsista yaitu kompetensinya yang pertama itu menanyakan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Itu yang akan saya lakukan Pak. berarti kompetensinya sesuai dengan
maka ada juga di situ kompetensi yang memang di situ ingin diobservasi hanya 2 ya Pak ya. Iya. Membuat bahwa di situ buat dan pendengar yang aktif ya Pak ya. Betul. Lalu untuk indikator tercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Ini indikatornya Pak, itu bagaimana cara saya dapat menyelesaikan masalah yang masalah Pak Muklis tentang apa yang menjadi curhatannya Pak. Iya ya Pak, berarti saya sarankan untuk kompetensi coachingnya di situ dengan menggunakan alat tinta ya Pak ya, ditekankan lagi, terus ditambah juga observasinya di situ, membuat pertanyaan yang berbobot dan pendengar yang aktif. Dan indikatornya nanti tadi pada habis sudah disampaikan juga, saya harap di situ bisa dijalankan dengan baik ya Pak. Iya. Dan juga dilaksanakan dengan baik. Iya. Mungkin seperti itu aja Pak Dapi ya. Iya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan ke depan Tuhan kan menuntun. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Pak Dabi. Gimana kabarnya Pak Saiful? Alhamdulillah sehat Pak Dabi. Alhamdulillah. Pak Saiful, apakah ada yang mau diceritakan? Iya ini Pak Dabi tentang rekan kerja yang kurang berperan aktif dalam kegiatan sekolah. Ada rekan kerja yang tidak aktif di sekolah. Kurang berperan. Situasinya di sekolah seperti apa Pak? Saya ingin tahu. Nah ini kalau ada kegiatan sekolah dia itu jarang langsung untuk berperan membantu gitu. Jadi dia itu terkadang pura-pura menyibukkan diri. Seperti itu. Jadi menurut Bapak situasi seperti apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan sih dia dapat berperan secara sendiri gitu tanpa perlu kita panggil atau kita ajak seperti itu. Menurut Bapak apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin dengan menasihatinya seperti itu atau bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk memberitahu atau menasihati langsung kepada rekan kerja. Kalau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian keinginan ingin merubah teman? Kalau menurut saya skala 1 sampai 10 ya, Iya, dia berada di skala 6. skala 6. Skala 6. Menurut Bapak, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatannya apa Pak? Kekuatannya dia berperan aktif secara sendiri tanpa perlu kita ajak atau kita undang. Seperti itu ya Pak. Menurut Bapak, solusinya seperti apa Pak? Solusi untuk meminimalisir ya hambatan tersebut Pak. Mengatur hambatan karena hambatannya tadi kan dia tidak berperan aktif. Ya. Nah untuk minimalisir ya kita lebih pendekatan lagi hati ke hati ya, Iya. atau kalau memang tidak bisa ya tadi lewat kepala sekolah untuk menasihatinya langsung, menegurnya. Berarti Bapak punya rencana apa untuk hal seperti itu Pak? Rencananya seperti apa? Ya rencananya ngobrol sama dia dengan hati ke hati. Kalau memang itu tidak bisa, kembali lagi ke komunikasi dengan kepala sekolah. Biasa kan setiap orang kan punya target. Targetnya apa tuh untuk masalah itu Pak? Targetnya ya tadi, targetnya adalah dia bisa berperan aktif Dia bisa berperan aktif ya di sekolah gitu tanpa Pak, ya kegiatan sekolah, tanpa kita ajak lagi dia tahu sesuai tugasnya ketika ada kegiatan sekolah. Menurut Bapak, siapa nih orang yang akan diminta dukungan agar yang masih awal Bapak melakukan tugasnya dengan baik? Pastinya
belum rekan sejawat, karena kan pastinya kita juga berpikirannya sama bahwa bubur ini memang kurang aktif. Nah terus tambah lagi adalah dengan peran atau bantuan dari kepala sekolah mengajarkan secara langsung. Luar biasa Pak, itu yang dilakukan luar biasa untuk sekolah ini. Yang terakhir Pak, saya ingin menanyakan kesimpulan. Kalau berbuat kesimpulan tentang ini, Kesimpulan dari yang kita obrolkan tadi ya, karena kan rekan sejawat saya tadi kurang berperan aktif, jadi untuk mencapai supaya beliau berperan aktif yaitu dengan bantuan atau koordinasi dengan seluruh rekan sejawat untuk mengingatkan kepada rekan sejawat. Dengan catatan juga kalau memang belum berhasil, berarti lewat kepala sekolah atau atasan langsung. keren ya Pak, rencana aksi juga yang Bapak lakukan berjalan dengan mulus dan semoga bermanfaat. Apa yang tadi diskusikan Bapak dengan Bapak Panji. Itu aja Pak ya yang dapat disampaikan untuk Bapak Panji. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dian. Alhamdulillah baik. Jadi gimana kabarnya? Bagaimana berarti hasil observasi tadi? Alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan seluruh kita. Syukur ya berarti keren sekali Pak Davi. Itu terus Pak Davi, indikator yang tercapai pengembangan yang diinginkan seperti apa? Alhamdulillah tadi indikator yang ingin dicapai adalah satu, yaitu bagaimana menanyakan atau membuat pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, mendengarkan secara aktif sudah tersampaikan seperti alur tirta. Keren sekali Pak Davi. Mantap kalau begitu. Terus selanjutnya yang hasil observasinya seperti apa tadi ya? Untuk hasil observasi yaitu sesuai dengan tujuan tirta, yaitu dengan mengupas identifikasi, dengan merencanakan, dengan aksi nyata dan menanyakan tentang pertanggungjawaban. Wah, hebat tadi itu Pak Davi. Benar-benar bisa dijalankan ya. Paham betul seperti itu Pak Davi. Terus yang terakhir mungkin kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Mungkin kompetensinya saya akan selalu belajar bagaimana saya mengcoaching atau mendengarkan secara aktif teman sejawat ketika mereka melakukan curahan hati tentang apa yang terjadi di sekolah. Betul. Siap Pak. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam.